Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Oke, kali ini aku mau bahas tentang pathway cedera kepala, dan ini adalah salah satu pathway requestan dari teman-teman ya. Terima kasih sudah request sama aku untuk penjelasan pathway-nya. Semoga ini bermanfaat dan tidak ada kekeliruan. Kita mulai saja dari pathway cedera kepalanya. Ada beberapa macam hal yang bisa menyebabkan cedera kepala. Di antaranya karena terjadi kecelakaan pada organ kepala itu sendiri, atau karena tembakan, karena jatuh, dan bisa juga karena tindakan kekerasan. Yang mana semua ini menyebabkan terjadinya cedera pada kepala. Dan cedera kepala itu terbagi dua. Ada yang termasuk cedera kepala karena trauma tajam atau trauma tumpul. Nah, jika cedera kepala ini disebabkan oleh benda tajam, yang mana ini pastinya akan menimbulkan luka sehingga terjadi ruptur vena dalam cerebral atau pecahnya pembuluh darah vena dalam cerebral. Ini akan menimbulkan hematoma subdural, yang mana darah akan mengenangi area rongga kepala. Ada yang termasuk hematoma subdural akut, subakut, dan juga subdural kronis. Jika terjadi hematoma subdural akut, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada tekanan jaringan otak itu sendiri dan menimbulkan perubahan kesadaran dan perubahan pada organ pupil. Ini juga memicu terjadinya herniasi batang otak. Nah, yang mana kita ketahui ya bahwasannya kan batang otak itu pusat pengaturan pernapasan. Nah, jika ada terjadi herniasi batang otak, ini pasti akan menimbulkan gangguan pernapasan, ditandai dengan adanya sesak napas atau apne dan obstruksi jalan napas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan pola napas dan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Sedangkan hematoma subdural subakut ini akan mengganggu sistem neurologis atau persarapan. Dan hematoma subdural yang kronis, yang mana vena ruang subdural robek. Kan kalau akut itu karena peningkatan tekanan ya, sedangkan yang kronis ini venanya robek. Nah, vena robek pada ruang subdural jadi lebih parah lagi sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan sel darah. Nah, keadaan ini ditandai dengan adanya nyeri pada kepala dan diagnosa yang diangkat adalah nyeri akut. Pendarahan dan kerusakan sel darah ini akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK, yang mana tubuh akan berkompensasi melakukan vasokonstriksi, dan ini akan terjadi gangguan autoregulasi atau perpindahan aliran darah, sehingga aliran darah menuju organ atau jaringan tidak tercukupi karena pembuluh darah mengalami gangguan atau iskemi, dan menimbulkan hipoksia dan hipoksemia, ditandai dengan nilai PO2-nya menurun dan PCO2-nya itu meningkat ya kalau hasil labnya itu, hasil AGD-nya analisa gas darah. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Ketika ada robekan pada membran dan sel darah ini akan terjadi hematom dan perdarahan semakin meningkat jika tidak dilakukan tindakan pembedahan segera, yang mana ini akan memicu terjadinya hemiparise, ditandai dengan salah satu sisi tubuh pasien dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan hingga sulit digerakkan atau stroke ya biasanya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hambatan mobilitas fisik. Sedangkan cedera kepala yang disebabkan karena trauma tumpul atau benda tumpul ini bisa beresiko terjadi fraktur tulang tengkorak, yang mana ini mengenai arteri meningen media otak rusak, bisa berisiko terjadinya infeksi jika ada kerusakan pada meningen. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko infeksi. Arteri meningen media otak rusak juga bisa menyebabkan perdarahan pada epidural.
Nah, jika darah masuk dan menumpuk di ruang antara tulang tengkorak dan selaput pelindung otak paling luar, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada lobus frontalis, lobus parietalis, temporalis, dan occipitalis. Jika terjadi gangguan adanya perdarahan pada lobus frontalis, ini akan terjadi gangguan yang ditandai dengan gangguan ingatan, gangguan berpikir, gangguan bicara, gangguan pergerakan atau motorik, gangguan menelan, dan inkontinensia urin atau hilangnya kontrol otot pada kandung kemih. Sedangkan pada lobus parietalis, kalau misalkan ada gangguan, ini akan terjadi gangguan peraba, sensorik atau sensasi ya, dan juga motorik. Nah, kalau misalkan ada gangguan pada lobus temporalis, ini akan terjadi gangguan pendengaran, gangguan bahasa, dan juga komunikasi ya. Dan kalau misalkan terjadinya lobus occipitalis ini terganggu, juga menimbulkan gangguan penglihatan, gangguan luas lapang pandang, dan bisa juga terjadi pandangan yang ganda ya, jadi penglihatan ganda gitu. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan persepsi sensori. Lalu, jika darah menggenangi ruangan rongga otak, ini bisa menimbulkan terjadinya herniasi tentorium cerebri, baik pada otak kecil ataupun otak besar, ditandai dengan tanda refleks Babinskinya positif. Jadi kalau misalkan kalian cek itu refleks Babinskinya positif, berarti biasanya dia ada perdarahan tuh pada otaknya. Karena atau mungkin kalau misalnya nggak ada perdarahan, pasti ada gangguan pada otak. Entah itu karena gangguan perdarahan pada otak ataupun karena emang ada fraktur di sana, itu pasti refleks Babinskinya positif. Dan herniasi ini dapat menyebabkan kelemahan motorik seperti stroke, dan kelemahan ini juga bisa menimbulkan kecemasan ya. Siapa sih yang nggak cemas gitu, apalagi kalau tiba-tiba kok bisa stroke karena cedera kepala gitu. Padahal cedera kepalanya bukan karena benda tajam, benda tumpul pun bisa menyebabkan stroke juga gitu kan. Pasti dia cemas dong pasiennya, kok tiba-tiba nggak bisa digerakin gitu ya. Maka diagnosa keperawatannya yang dapat diangkat adalah resiko cedera dan ansietas. Nah, ketika pendarahan meningkat dalam rongga otak ini bisa menimbulkan peningkatan TIK juga atau tekanan intrakranial. Dan ini juga bisa memicu terjadinya rasa nyeri kepala yang progresif, muntah proyektil, tekanan darahnya meningkat, dan penurunan kesadarannya kalau udah parah banget. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko kekurangan volume cairan dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, sekian dari aku ya untuk penjelasan pathway cedera kepalanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. See you next video. Salam sehat selalu. Jangan bosan-bosan ya, dukung selalu. Jangan lupa subscribe channelnya. Bye-bye.